Tragedi penghabisan Anwar Sadat tanggal 6 Oktober 1981 sering digambarkan sebagai arsitek perjanjian damai antara negaranya dengan Israel. Pada tanggal 6 Oktober 1981, Presiden Mesir Field Marshal Anwar Sadat, salah satu politisi paling terkemuka dan menarik di Arab dan dunia secara keseluruhan pada saat itu, dihabisi selama periode kemenangan tahunan di Kairo, mengenang Operasi Badr, yakni aksi penyeberangan antara Mesir di Suez pada tahun 1973 saat telah menjadi korban sebuah konspirasi yang menurut versi pemerintah direncanakan oleh kelompok fundamentalis agama. Sadat menjadi presiden ketiga Mesir pada tahun 1970 setelah menjabat sebagai wakil Presiden Gamal Abdul Nasser. Kemenangan tentara Mesir dalam Perang Yom Kippur tahun 1973 setidaknya di fase awal perang memulai perubahan kebijakan besar-besaran, mulai dari meninggalkan kebijakan Nasrisme dan meluncurkan kebijakan ekonomi infitah yang mendorong investasi swasta hingga menerapkan kembali sistem multipartai. Sebelumnya memimpin Mesir, Sadat adalah tangan kanan Gamal Abdul Nasser. Dia dan Nasser telah memimpin Mesir ke dalam perang yang membawa bencana di Yaman pada tahun 1960-an, sebuah konflik di mana Kairo terjebak ketika negara tersebut mengalami bencana perang tahun 1967 dengan Israel. Pada tahun 1973, Sadat dan militer Mesir telah menebus rasa malu mereka atas kekalahan sebelumnya dengan Israel pada hari musim gugur. Tanggal 6 Oktober 1981, parade militer tahunan diadakan di ibu kota Mesir, Kairo, yang didedikasikan untuk peringatan Perang Arab-Israel tahun 1973. Perlu diingat, konflik bersenjata yang tercatat dalam sejarah sebagai Perang Kiamat juga dimulai pada tanggal 6 Oktober tahun 1973 dan hanya berlangsung selama 18 hari. Selama periode ini, tentara Israel mampu menimbulkan kekalahan telak terhadap angkatan bersenjata Mesir dan Suriah. Namun pada akhirnya, seperti dicatat banyak sejarawan, perang inilah yang mengawali proses perdamaian di Timur Tengah. Untuk mengenang peristiwa tersebut, 8 tahun kemudian, pada tahun 1981 diadakan parade militer. Acara tersebut dihadiri oleh seluruh pemimpin politik dan militer Mesir, termasuk Presiden Anwar Sadat, wakil presiden mereka Husni Mubarak, dan Menteri Pertahanan dan Industri Militer Marsikal Muhammad Abdul Halim Abdul Gaza. Dalam parade, para pejabat tinggi dibuat kagum dengan barisan unit dan formasi militer Mesir yang lewat. Ini bukan tanpa alasan, sebab tentara Mesir secara tradisional dianggap sebagai salah satu yang terkuat di Timur Tengah. Ketika 5 pesawat tempur Mirage muncul di langit, pandangan dari para pemimpin dan sebagian besar tamu serta mereka yang hadir pada parade tersebut melesat ke arah langit. Memang menarik untuk menyaksikan bagaimana para pilot Mesir menunjukkan keahliannya. Pada saat ini, dekat tribun utama tempat Presiden Sadat berada, sebuah truk penarik artileri berhenti. Tidak ada yang memperhatikan hal ini. Petugas keamanan memutuskan bahwa truk tersebut rusak dan tidak menganggap penting berhentinya kendaraan tersebut. Ternyata saat melewati tribun, Letnan Khalid Ahmed Shauki El-Islam memaksa pengemudi di bawah todongan senjata untuk berhenti. Dari sana, para penghabis turun dari kendaraannya dan Islamboli mendekati Sadat dengan 3 granat tangan yang disembunyikan di bawah helmnya. Sadat lalu berdiri untuk menerima hormatnya keponakan Anwar, Talat El-Sadat, kemudian berkata, Presiden mengira para penghabis adalah bagian dari pertunjukan. Ketika mereka mendekati tribun penonton sambil menghabis,
Jadi dia berdiri memberi hormat kepada mereka. Lalu Islam Boli melemparkan semua granatnya ke arah Sadat. Hanya satu yang meledak, tapi gagal. Ledakan kemudian menggelegar, granat itu meledak sebelum mencapai tujuan. Akhirnya pada titik ini, sang letnan melepaskan tembakan dari senapan serbu ke arah tribun. Pada saat yang sama, beberapa prajurit lompat keluar dari truk menembaki orang-orang di tribun dan mulai melemparkan granat ke arah mereka. Seorang tentara lain yang masih berada di dalam truk lalu melakukan penembakan terhadap Presiden Anwar Sadat. Ia adalah penembak terbaik tentara Mesir, juara angkatan bersenjata dalam menembak jitu, yakni Hussein Abbas Mohammed, Field Marshal Sadat, yang mengenakan seragam lengkap berwarna cerah adalah sasaran empuk bagi Hussein Abbas Mohammed. Para penghabis tambahan lalu menembak ke arah tribun sampai amunisi mereka habis. Setelah Sadat tertembak dan terjatuh ke tanah, orang-orang melemparkan kursi ke sekelilingnya untuk melindunginya dari hujanan peluru. Semua peristiwa ini berakhir dalam waktu kurang dari 2 menit 40 detik setelah dimulainya pelemparan granat. Anwar Sadat sudah tergeletak penuh lubang peluru. Meski dilindungi 4 lapis pengamanan dan 8 pengawal, Sadat tewas. 10 peserta lainnya tewas di tribun dan 28 lainnya luka-luka. Mereka yang tewas termasuk Mayor Jenderal Hasan Al-Halfan Nasir Muhammad, jenderal dari delegasi Oman, Insinyur Samir Helmi Ibrahim Al-Anba, Samuel Muhammad Yusuf Raswan, fotografer kepresidenan Said Abdul Rauf Bakar, Insinyur Cina Zhang Boyu, serta Duta Besar Kuba untuk Mesir, dan seorang uskup ortodoks Koptik, Anba Samuel, dari pelayanan sosial dan ekumenis. Sekutu terdekat Sadat, Hosni Mubarak, juga terluka di lengannya bersama Menteri Pertahanan Irlandia James Tully dan 4 perwira penghubung angkatan bersenjata Amerika Serikat. Pasukan terjun payung yang menembaki tribun berlari ke arahnya, memastikan bahwa Sadat sudah tewas dan segera mundur dari tempat kejadian. Pasukan keamanan Mesir tertegun sejenak namun segera beraksi dalam waktu 45 detik. Duta Besar Swedia Olof Trendsov berhasil melarikan diri tanpa cedera. Televisi pemerintah Mesir yang menyiarkan parade tersebut secara langsung dengan cepat segera beralih menyiarkan musik militer dan bacaan Al-Quran. Setelah 1 penyerang tewas dan 3 lainnya terluka dan ditangkap, dunia 2 jam kemudian tanpa pernah sadar kembali. Jalan hidup seorang politisi Arab yang berpengaruh itu terputus pada usia 63 tahun. Kematian Sadat menurut laporan disebabkan oleh kejutan saraf yang hebat dan pendarahan internal di rongga dada, di mana paru-paru kiri dan pembuluh darah utama di bawahnya robek. Penghabis Sadat bagi Badan Intelijen Mesir merupakan kegagalan yang luar biasa, namun mereka berusaha segera mengambil tindakan. 3 pelaku ditangkap tepat di TKP dan 3 orang lainnya ditangkap beberapa hari kemudian. Ternyata pelaku langsung dan pemimpin penghabis Anwar Sadat adalah Letnan Senior Khalid Ahmed Shauki al-Islamabuli, berusia 24 tahun, yang memimpin unit artileri. Ia terlibat dalam konspirasi bersama 3 prajurit, namun 3 tentara lainnya yang bertugas di unit tersebut tidak terlibat dalam konspirasi itu. Oleh karena itu, Khalid Ahmed Shauki al-Islamabuli telah mengambil langkah yang sangat berbahaya namun efektif. Dia memecat 3 tentara itu dan sebagai gantinya dia menggantikannya dengan 3 warga sipil yang mengetahui rencana tersebut. Mereka dirancang sebagai unit cadangan yang dipanggil untuk dinas militer sehingga bisa mendapatkan seragam dan senjata. Nama-nama peserta lain dalam upaya tersebut lalu dipublikasikan. Mereka adalah perwira cadangan pertahanan udara berusia 28 tahun Abdel Hamid Abdel Ali, Letnan Zeni Senior Atatail berusia 26 tahun, dan Sersan Dinas Aktif Hussein Abbas Muhammad yang berusia 27 tahun.
Dari investigasi ternyata rencana penghabisan tersebut dikembangkan oleh insinyur elektro berusia 30 tahun Muhammad Abdul Salam Farag yang merupakan bagian dari salah satu organisasi fundamentalis agama Al-Jihad. Penyelidikan yang dilakukan otoritas Mesir mengutamakan narasi resmi dari para yang terjadi. Field Marshal Anwar Sadat adalah korban konspirasi ekstremis agama yang tidak puas dengan konsep pemerintahan sekuler di Mesir, kerjasama Mesir dengan pihak Barat, dan penolakan konfrontasi lebih lanjut dengan Israel. Menurut versi resmi, para pelaku upaya tersebut bersimpati dengan organisasi fundamentalis bawah tanah Takfir wal Hijrah. Gerakan ini diciptakan pada awal tahun 1970-an di Mesir oleh ahli agronomi Syukri Mustafa 1942-1978 setelah memutuskan bahwa masyarakat Mesir modern tidak sesuai dengan aturan Islam. Syukri Mustafa dan para pengikutnya pada tahun 1973 meninggalkan masyarakat umum pindah ke daerah penduduk jarang di Mesir. Awalnya pengikut Syukri Mustafa adalah organisasi yang damai, namun kebijakan keras pemerintah yang berupaya menetralisir organisasi fundamentalis bahwa sebagai sumber potensi bahaya bagi sistem yang ada menyebabkan radikalisasi di organisasi ini. Pada tahun 1977, kelompok Takfiri menyandra mantan Menteri Agama Mesir Muhammad Hussein Al-Dahabi dan pembunuhnya sebagai protes terhadap kebijakan represif rezim Sadat. Ini adalah salah satu tindakan ilegal pertama gerakan ini, sehingga pemerintah tidak bisa memaafkan kaum fundamentalis atas penghabisan ini. Pada tahun yang sama, Badan Intelijen Mesir menangkap Syukri Mustafa, dan pada tahun berikutnya 1978 dia dieksekusi. Namun gagasannya tetap berakar pada sebagian besar masyarakat Mesir. Hal ini didukung oleh kesulitan ekonomi yang dialami Mesir. Anwar Sadat terpaksa membatalkan tunjangan tambahan bagi masyarakat miskin Mesir yang menyebabkan ketidakpuasan sebagian besar masyarakat karena fundamentalisme agama di negara-negara Arab berperan mirip dengan kelompok radikal sayap kiri di Eropa. Maka dengan banyaknya orang yang tidak puas dengan kebijakan Sadat, mereka kemudian mengalami radikalisme dan mulai memberikan kritik keras kepada pemerintah, terutama karena dianggap mengabaikan prinsip-prinsip Islam. Sebuah versi lain dikemukakan tentang keterlibatan penghabisan Sadat oleh dua organisasi fundamentalis paling radikal Mesir, Al-Gama Al-Islamiyah, Jamaah Islami, dan kelompok Jihad Islam Mesir. Menariknya, pada suatu periode Anwar Sadat memperlakukan kaum fundamentalis agama dengan cukup baik. Dia memandang mereka sebagai sekutu alami dalam konfrontasi dengan golongan Nazarid, nasional Arab sekuler sosialis, dan kaum Marxis. Pada masa kepresidenan Sadat, kelompok Islam mendapat manfaat dari revolusi rektifikasi dan pembebasan para aktivisnya yang dipenjarakan di bawah pemerintah Gamal Abdul Nasser. Pihak berwenang Mesir juga cukup netral terhadap kegiatan Al-Gama Al-Islamiyah yang muncul pada tahun 1975 sebagai hasil penggabungan beberapa jamaah mahasiswa Universitas Aisut, Universitas Ain Syam, dan Universitas Al-Azhar. Jamaah mahasiswa mengajurkan Islami dalam cara hidup pemuda Mesir yang menurut mereka tidak hanya mencangkup kebutuhan terhadap persyaratan syariah, tetapi juga membebaskan lingkungan pemuda dari pengaruh pandangan dunia ateis kiri. Asyut menjadi salah satu pusat kegiatan organisasi ini yang gubernurnya Muhammad Usmani Ismail sangat mendukung kaum fundamentalis agama, menganggap mereka sebagai penentang paling konsisten dari gerakan komunis Mesir. Namun setelah kelompok fundamentalis meningkatkan aktivitas dan mulai memberikan ancaman serius kepada pihak berwenang, Sadat mengubah kebijakannya mengenai organisasi keagamaan dan politik. Aktivis mereka dipersekusi, yang ada gilirannya berkontribusi pada meningkatnya radikalisasi di lingkungan keagamaan.
khususnya kaum muda, sebagai tanggapan sebuah rencana konspirasi muncul di kalangan pemuda radikal di bawah kepemimpinan Insinyur Farag yang mengembangkan rencana untuk menghabiskan presiden. Organisasi Al-Jihad Al-Jadid lalu muncul yang menjatuhkan hukuman mati kepada Sadat. Alasan penghabisan: versi resmi yang menyatakan penghabisan Sadat semata-mata akibat konspirasi fundamentalis agama bukanlah satu-satunya. Selama lebih dari 30 tahun terakhir, sebagai materi setelah berulang kali muncul dalam literatur sejarah dunia dan pers, sehingga versi ini diragukan secara khusus. Versi lain menyoroti bahwa meskipun Letnan Islamoboli dan kaki tangannya benar-benar tergabung dalam salah satu organisasi radikal, mereka bisa menjadi sekedar alat di tangan kekuatan yang lebih serius yang berkepentingan untuk melikuidasi Anwar Sadat. Pada seperti diketahui diperlakukannya dengan dingin di dunia Arab, dia membuat banyak musuh untuk dirinya sendiri, yang terutama disebabkan oleh konsekuensi dari Perang Kiamat Yom Kippur tahun 1973. Sadat adalah pemimpin yang tidak dapat diprediksi, di mana hal ini dilakukan dengan sengaja dan penuh pertimbangan. Pada tahun 1977, Anwar Sadat mengumumkan bahwa dia siap datang ke Yerusalem dan membahas syarat perdamaian dengan pemimpin Israel. Pada bulan November 1977, dia benar-benar tiba di Israel, di mana dia tampil di Knesset. Sebagai tanggapan citra Mesir di dunia Arab, sebagian besar negara-negara Arab lalu memutuskan hubungan diplomatik dengan Mesir dan mencoba memberikan tekanan pada Sadat. Namun Presiden Mesir tidak mengubah posisinya dengan terus mengupayakan perdamaian, di mana dia terlibat aktif dalam negosiasi dengan Israel, yang membuatnya mendapat label pengkhianat dari kaum radikal Arab. Perjanjian Camp David kemudian ditandatangani pada tahun 1978 dan perjanjian perdamaian Mesir-Israel diresmikan di Washington DC pada tanggal 26 Maret 1979. Menachem Begin dan Anwar Sadat lalu menerima hadiah Nobel Perdamaian pada 1978. Namun kesuksesan Sadat ini menimbulkan kebencian terhadapnya di kalangan nasionalis Arab semakin meningkat. Perjanjian Israel-Mesir ditolak oleh banyak pihak di dunia Arab, termasuk kelompok Ikhwanul Muslimin di Mesir, yang merasa bahwa presiden mereka telah mengabaikan upaya yang menjamin berdirinya negara Palestina. Pemimpin Gerakan Pembebasan Palestina PLO Yasser Arafat sendiri kemudian berkata, biarlah mereka menandatangani apa yang mereka suka. Perdamaian palsu tidak akan bertahan lama. Penolakan Sadat untuk berkonsultasi dengan negara-negara Arab lainnya sebelum membuat perdamaian terpisah dengan Israel mengakibatkan Mesir diskors dari Liga Arab dari tahun 1979 hingga tahun 1989. Sementara itu, meski sebelumnya bersimpati pada upaya Sadat untuk mengintegrasikan mereka ke dalam masyarakat Mesir, kelompok Islam Mesir kini merasa dikhianati dan secara terbuka menyerukan penggulingan Presiden Mesir di penggantian sistem pemerintahan negara dengan pemerintahan berdasarkan teokrasi Islam. Ketegangan kemudian meningkat di Mesir ketika kelompok Islam menyerukan penggulingan presiden dan negara itu tenggelam dalam kerusuhan. Bulan-bulan terakhir masa kepresidenan Sadat ditandai dengan berbagai pemberontakan internal. Dia kemudian menampik tuduhan bahwa kerusuhan tersebut dipicu oleh masalah dalam negeri dan justru percaya bahwa Uni Soviet sedang merekrut sekutu regionalnya di Libya dan Suriah untuk memicu pemberontakan yang akhirnya akan memaksa turun dari kekuasaan. Sadat lalu memerintahkan tindakan keras besar-besaran terhadap para pemimpin oposisi setelah kudeta militer yang gagal pada bulan Juni 1981. Meskipun ia masih mempertahankan popularitasnya yang tinggi di Mesir, dikatakan bahwa ia dihabisi pada puncak tidak populerannya. Menurut wawancara dan informasi yang dikumpulkan oleh jurnalis Lawrence Wright, kelompok jihad Islam Mesir
telah merekrut para perwira militer dan mengumpulkan senjata, menunggu saat yang tepat untuk melancarkan penggulingan total terhadap tatanan yang ada di Mesir. Kepala strategi Al-Jihad adalah Abdul Az-Zumar, seorang kolonel di unit intelijen militer, memiliki rencana penghabisan para pemimpin utama negara, merebut markas tentara dan keamanan negara, gedung pusat telepon, dan tentu saja gedung radio dan televisi di mana berita tentang revolusi Islam kemudian akan disiarkan. Diharapkan akan memicu yang ia perkirakan pemberontakan rakyat melawan otoritas sekuler di seluruh negeri. Pada bulan Februari 1981, pihak berwenang Mesir diberitahu tentang rencana Al-Jihad dengan menangkap seorang agen yang membawa informasi penting. Pada bulan September, Sadat memerintahkan penangkapan yang sangat tidak populer terhadap lebih dari 1.500 orang, termasuk tidak hanya banyak anggota jihad, tetapi juga paus dari agama Kristen Koptik dan pendeta Koptik lainnya, intelektual dan aktivis dari semua garis ideologi. Semua ulasan pers non-pemerintah juga dilarang. Penggerebekan tersebut bagaimanapun gagal mengenal sel jihad di militer yang dipimpin oleh Letnan Khalid Islamaboli yang nantinya akan berhasil menghabisi Anwar Sadat pada bulan Oktober itu. Menurut Tala'a Qasim, mantan ketua agama Al-Islamiyah yang diwawancarai di Middle East Report, bukan jihad Islam namun organisasinya yang dikenal dalam bahasa Inggris sebagai kelompok Islam yang mengatur penghabisan dan merekrut si penghabis Islamaboli, anggota Majelis Sahura, Dewan Pemusyawaratan. Kelompok yang dipimpin oleh Sheikh Buta yang terkenal ditangkap 2 minggu sebelum penghabisan, tetapi mereka tidak mengungkapkan rencana yang ada dan Islamaboli berhasil menghabisi Sadat.